Biasanya kan kalau disabilitas itu pakai tongkat, pakai kursi roda, kok kamu nggak kelihatan ya gitu. Maksudnya biasanya kalau yang dari lahir juga yang nggak ada tangannya gitu. Agak nanggung ya gitu kan. Mungkin orang taunya disabilitas fisik tuh semuanya pakai alat bantu ya, dan terlihat. Memang di Indonesia tuh masyarakatnya masih menganggap kedisabilitasan tuh pasti semuanya terlihat gitu ya. Ibu kamu selalu makan apa? Terus pernah mendapatkan komentar kalau ibu kamu dikutuk nggak kayak gitu-gitu kayak. Halo Sobat Konekin, selamat datang di podcast Katanya Gini, sebuah podcast yang mengungkap asumsi, prasangka, dan bahkan stigma terhadap teman-teman penyandang disabilitas dan mengubahnya menjadi perspektif yang benar tentang inklusivitas. Nah, ketemu lagi dengan aku, Tella, selaku CEO dan founder Konekin yang akan menjadi host di episode kedua kali ini. Kali ini spesial juga, kali episode selalu spesial kita. Cuman di episode kali ini tuh aku akan mendatangkan Ordal, kayak seorang galau. Nah itu adalah Cynthia Autenta. Semoga masih sudah kenal ya sama Cynthia. Kenapa? Karena sebenarnya meskipun Cynthia itu udah lama di Konekin, mungkin ada hal-hal yang sebenarnya teman-teman gak terlalu banyak tahu. Makanya kita mau kulik-kulik juga nih. Dan episode kali ini topiknya adalah disabilitasmu nanggung. Ya, karena itu sebenarnya adalah dua kata yang Cynthia pernah dengar dan hadapi gitu ya pada saat mencari kerja. Langsung aja kita ngobrol sama Cynthia. Apa kabar, Sin? Baik, luar biasa banget ya. Luar biasa. Kayaknya memang harus pada termotivasi dengan podcast ini kan yang bercanda. Alhamdulillah baik kan. Oke, mungkin sekarang aku langsung mau nanya. Katanya gini, disabilitasmu nanggung. Itu sebenarnya kalimat yang Cynthia pernah dapetin di mana sih? Boleh ceritain? Oke. Kalau sekarang disabilitas nanggung itu tuh jadi lucu-lucuan ya. Tapi kalau di flashback ke belakang itu tuh ternyata waktu itu kayaknya lumayan menyakitkan gitu. Jadi disabilitas tanggung itu adalah kata yang aku dapat pertama kali ketika aku menyadari bahwa aku memiliki disabilitas dan harus melamar kerja sebagai disabilitas. Jadi itu adalah lowongan pertama yang aku coba apply setelah tamat kuliah, terus apply beberapa pekerjaan yang aku mencantumkan identitasku sebagai disabilitas. Jadi pada saat itu tuh udah masuk ke interview besar. Agak shock waktu itu, terkejut batin. Gitu ya, karena ternyata tidak expect bahwa userku itu justru bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan disabilitasku. Yang cukup personal waktu itu gitu. Jadi yang ibaratnya kayak cukup personal tuh kayak ibunya dulu makan apa? Betul, jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang kayak ini saya mau bekerja atau mau apa nih gitu, karena ditanyanya kayak kenapa bisa mengalami hal itu. Oke, mungkin itu standar karena penasaran. Biasanya kan kalau orang dengan disabilitas itu pasti kenapa ya dia gitu kayak gitu kan, rasa penasaran gitu. Tapi kok lama-lama pernah nggak ibu kamu ditanya maksudnya ibu kamu selalu makan apa, terus pernah mendapatkan komentar kalau ibu kamu dikutuk nggak kayak gitu-gitu, kayak masih aku masih tenang, terus kenapa kamu melamar kan kondisinya nih udah terlihat ya gitu kan, terus beliau bilang biasanya kan kalau disabilitas itu pakai tongkat, pakai kursi roda, kok kamu nggak kelihatan ya gitu. Maksudnya biasanya kalau yang dari lahir juga yang nggak ada tangannya gitu. Agak nanggung ya gitu katanya. Yang nanggung ya, jadi kelihatan komplit itu datang di mana ya? Dan waktu itu memang responku mungkin dia agak sampai sekarang akan membekas di kepalanya sih gitu. Karena aku bilang, jadi maksud bapak saya harus potong kedua tangan dan kaki saya baru saya disabilitas gitu. Tapi waktu itu tuh mungkin respon dengan kemarahan ya, karena ternyata aku langsung nangis di depan bapak itu gitu, karena ya dari awal udah terlalu personal dan aku nggak prepare untuk menjawab hal personal itu gitu. Sampai keluar
Gumpun ternyata. Jadi ibaratnya kayak aku apply sebagai non disabilitas nggak diterima, sebagai disabilitas nggak diterima juga gitu. Yang akhirnya sebenarnya itu kayak perjalanan awal aku mengenali disabilitas lebih dalam juga sih waktu itu. Oke, ya jadi sebenarnya Cynthia ini adalah penyandang disabilitas fisik kongenital Amelia gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah ketemu sama Cynthia, bersalaman gitu, pasti teman-teman notice gitu kedisabilitasan yang dialami oleh Cynthia gitu. Tapi mungkin orang taunya disabilitas fisik tuh semuanya pakai alat bantu ya dan terlihat. Namun di Indonesia tuh masyarakatnya masih menganggap kedisabilitasan tuh pasti semuanya terlihat gitu ya. Pakai tongkat, pakai kursi roda gitu, atau pakai prostetik leg gitu ya, atau misalnya memang tanpa tangan sama sekali gitu. Jadi mungkin kehadiran Cynthia pada saat itu ketemu sama orang yang pengetahuannya masih sangat minim tentang isu disabilitas tuh dianggapnya tanggung gitu. Betul. Tapi sebenarnya kalau Cynthia ngerasa di Indonesia sendiri gitu ya, yang punya kondisi yang serupa dengan Cynthia itu sebenarnya banyak nggak sih? Banyak banget. Jadi congenital Amelia itu sendiri itu sebenarnya congenital itu kan ada kelainan bukan kerusakan dari masa hamil. Jadi jadinya memang ada pertumbuhan yang tidak sempurna pada saat kita masa hamil gitu. Nah, Amelia itu artinya menyerang di keempat alat gerak gitu. Jadi berarti dua tangan dua kaki. Makanya namanya Amelia gitu. Jadi biasanya kondisi congenital Amelia yang kalau kita searching nih dari jurnal ini adalah gitu tuh memang yang akan muncul adalah yang kebanyakan itu kegagalan tumbuhnya itu dari lengan sini, dari lengan bawah gitu. Kaki juga cuma sampai lutut biasanya atau nggak ada sama sekali gitu. Nah, biasanya kondisinya tuh kebanyakan seperti itu. Tapi di sisi lain banyak juga yang hanya satu. Jadi itu hanya sebelah Pak, hanya sebelah tangan kanan atau kiri atau hanya kakinya sebelah gitu kiri gitu. Jadi komunitas yang kayak gitu itu banyak banget. Dan biasanya komplikasi. Jadi ada yang sidak tuli itu yang jarinya bersatu-satu gitu Pak. Oke. Yang lain kan kayak itu sidak tuli. Dan macam-macam lainnya lagi, ada yang cuman nggak sampai jari tapi cuma telapaknya doang, terus ada kayak kecil-kecil gitu ya kayak gitu. Jadi pada intinya sebenarnya congenital Amelia ini memang kegagalan tubuh organ geraknya gitu. Nah, kebetulan kondisiku itu memang sampai bawah, tapi nggak sempurna pertumbuhannya gitu. Jadi udah masa lahiran tapi ada beberapa yang masih belum tumbuh gitu. Itu yang menyebabkan kondisiku seperti ini gitu. Dan kalau aku tanya ke mamaku juga waktu itu ada kondisi karena aku anak kedua dan kakak dan adikku kondisinya seperti pada umumnya tidak mengalami congenital Amelia, dan di keluarga pun juga tidak ada yang mengalami congenital serupa gitu yang bawaan lahir gitu ya. Jadi sebenarnya kayak bertanya-tanya juga dari pengalaman anak pertama, terus aku apa yang beda? Jadi tuh mamaku memang mengalami perbedaan yang cukup signifikan waktu hamil aku. Dia bilang kayak keputihannya cukup banyak kayak gitu. Terus habis itu aku tidak terlalu aktif bergerak, tapi mungkin teman-teman sekarang nggak percaya gitu ya. Kalau dulu waktu aku mungkin karena di dalam kandungan tidak aktif, setelah lahir kamu aktif ya. Kalau tidak bisa dijaga ini anak gitu karena terlalu aktif bergerak gitu ya. Gitu sih. Jadi itu yang mungkin bisa aku jelasin secara ilmiahnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dengan adanya teknologi kayak USG, pada saat itu tuh sebenarnya di kampungnya Cynthia sendiri, ibunya Cynthia tuh pada saat USG ada nggak sih dokter yang sudah mengindikasikan bahwa Bu ini mungkin alat geraknya jari tangan dan kakinya nih pertumbuhannya agak tidak seperti biasanya gitu. Ada nggak seperti itu? Kalau dulu sih nggak ada gitu. Jadi memang komplikasinya itu biasanya kalau congenital itu pasti akan ada kayak organ dalam juga yang tumbuhnya nggak sempurna gitu, quote ya gitu. Jadi kayak jantungnya mungkin dan lain-lain. Nah aku tuh semuanya tuh normal dalam tanda kutip itu ya, maksudnya
tumbuh sesuai milestone-nya gitu. Jantungnya bagus, organ dalamnya bagus kayak gitu. Nah biasanya juga kalau yang organ dalamnya itu kadang suka sumping juga kayak gitu. Kondisi kayak gitu yang memang gagal tumbuh. Semuanya itu dicek tuh bagus. Makanya mungkin karena teknologi di tahun 90-an ya, gitu. Jadi nggak terlalu bisa. Mungkin kalau sekarang 3D apa gitu kan hasil USG-nya. Kalau dulu mungkin belum ada gitu. Jadi nggak kedeteksi. Yang kedeteksi itu cuma memang aku lemah dan tidak bergerak aja sih gitu. Mungkin mamaku dulu mikirnya ini anak malas doang nih waktu di dalam kandungan gitu. Tapi ternyata akhirnya Rajin. ternyata akhirnya rajin gitu ya gitu. Pertama kali Cynthia tahu kalau itu namanya adalah congenital amelia itu kapan? Justru waktu aku mau melamar kerja tadi di umur 24 tahun. Jadi sebelumnya pada saat Cynthia tanya sama mama atau papa gitu, yang dijelaskan tuh apa? Gak pernah menjelaskan ya. Jadi ini mungkin ini juga salah satu yang mungkin aku mikirnya itu kayak baik-baik aja gitu ya Pak gitu. Jadi waktu itu kita nggak pernah bahas kondisiku apa. Yang penting kayak aku ya udah hidup sebagaimana kakak dan adik-adikku juga gitu. Kita makan bareng, sekolah kita sama, nggak ada beda-beda. Tapi aku tuh nggak punya keberanian dulu untuk ngobrolin kondisiku juga gitu. Yang ternyata waktu itu aku baik-baik aja tapi punya mental block akhirnya karena ketidaktahuan gitu. Nggak pernah nanya ini kondisinya apa, terus nama medisnya apa dan lain-lain, sampai turns out itu waktu yang lamar kerja itu tadi setelah ditolak ngerasa non disabilitas tapi ternyata ditolak, ngelamar disabilitas juga dikatain tanggung. Akhirnya aku belajar dan pada saat itu regulasi di Indonesia itu baru mengeluarkan kalau melamar pekerjaan itu harus bikin surat keterangan disabilitas. Yang itu waktu ngurus surat itu aku sempat konflik dengan mamaku. Karena cukup kesal gitu deh. Itu tuh aturan baru gitu ya, mungkin 2018. Jadi itu kayak baru banget dan mungkin rumah sakit puskesmas tuh belum tersosialisasi dengan baik juga gimana mengeluarkan surat keterangan disabilitas itu gitu. Jadi aku sempat dioper-oper dari dokter umum dulu, terus aku ke ortopedi, terus aku balik lagi ke dokter umum gitu untuk menegakkan ini namanya apa. Karena memang kayak yang Cynthia tadi Kak gitu. Jadi congenital amelia itu biasanya memang nggak ada gitu, nggak tumbuh sama sekali gitu. Tapi di Cynthia itu tumbuh tapi semuanya gagal gitu ibaratnya. Jadi kayak keempatnya gagal gitu. Jadi ini namanya apa? Terus di form surat keterangan disabilitasnya juga nama medisnya ternyata nggak ada pilihan kayak gitu kan. Terus akhirnya memang dokternya bilang waktu itu dokter ortopedi gitu. Ini sebenarnya memang congenital amelia. Cuman kondisinya kalau memang tumbuh semua tapi di keempat alat geraknya ini tuh memang enggak tumbuh baik. Jadi waktu itu akhirnya ditegakkan bahwa kondisinya ini congenital amelia. Kalau jadi variasi lainnya ada sindaktilinya juga karena beberapa jariku ada yang lengket. Baru aku tahu tadi kan namanya congenital amelia di usia 24 tahun. Oke. Jadi mungkin teman-teman sedikit edukasi gitu ya bahwa kalau kita bicara soal disabilitas tuh ada level of severity ya, tingkat keparahan. Mungkin yang Cynthia alami itu tingkat keparahannya sebenarnya mild ya atau ringan kali ya. Secara kondisi medis sebenarnya berat. Berat. Karena keempat-empatnya. Tapi karena mobilitasku nggak terganggu, jadi sebenarnya jadinya ringan di mobilitas sehari-hari. Tapi kalau di sisi kondisi medis itu termasuk berat karena menyerang keempatnya. Oke. Jadi kalau yang menyerang hanya satu itu mungkin dianggapnya lebih ringan gitu ya. Betul. Oke. Kalau dari pengalaman Cynthia sendiri tuh pernah nggak ketemu sama teman yang sama-sama mungkin mengalami congenital amelia gitu? Sebenarnya ada teman SD-ku, tapi ya itu dulu kita tidak mau bicarakan hal ini secara terbuka ya lah gitu. Jadi kita nggak pernah ngobrolin, tapi aku tahu dia punya kondisi yang sama juga gitu. Kita nggak pernah ngobrolin. Dan sama dia aku lupa tapi kayaknya dia juga mengalami keempat-empatnya gitu. Tapi aku udah agak lupa dan udah jarang komunikasi juga sih. Tapi ada. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari sisi kedisabilitasan,
teman-teman disabilitas fisik yang pakai alat bantu gitu pasti ada kesulitan atau hambatannya nih ya. Dalam konsep disabilitas kan ada kita mengenal barrier atau hambatan. Misalnya yang pakai kursi roda otomatis nggak bisa tuh kantornya di lantai 2 kalau tidak ada lift gitu ya. Nah kalau dari Cynthia sendiri, disabilitas fisik tidak menggunakan alat bantu, apa sih kesulitan yang Cynthia hadapi sehari-hari? Ini menarik sih. Sebenarnya baru kepikiran belakangan ini juga, dan mungkin setelah aku disclose kalau aku punya disabilitas yang kayak gitu. Jadi dari dulu tuh kalau sekolah aku nggak pernah beli sepatu seukuranku. Yang maksudnya seukuran fit ya di kakiku ya gitu. Karena kalau sampai sekarang ini yang paling struggle itu adalah nyari sepatu. Karena ukuran kakiku itu ukuran 32 atau 33. Tapi dulu ke sekolah tuh aku pasti cari yang 36, meskipun ke sekolah jadinya nggak nyaman gitu. Karena aku malu kalau pakai ukuran kecil. Ya. Tapi sebenarnya kakiku cukupnya itu maksudnya nyaman dan fittingnya itu 32, 33. Kebayang kan teman-teman di usia aku yang sekarang sih kayak usia kerja gitu ya, kalau mau cari sepatu yang Pantofel hitam. kayak persyaratan jauh, pantofel hitam harus pakai heels untuk ukuran 32 tuh pasti kalau nggak ada kupingnya, ada lampunya, bling gitu, agak lucu ya bun gitu. Jadi kalau sekarang tuh yang masih susah sih tetap sepatu, meskipun ya udah aku akan memilih untuk pakai sepatu sport, meskipun kadang-kadang yang didesain untuk anak-anak itu talinya yang nggak lepas. Jadi tuh kayak ada. Karena mungkin mikirnya ya anak-anak ruang geraknya kan nggak terlalu gimana gitu ya. Tapi kan kalau dipakai terus menerus ya longgar apa gitu, karena nggak bertali jadinya ya udah gitu. Kebayang. Selain sepatu ada lagi nggak itu? Kalau aku perhatiin kan Cynthia tuh kidal ya. Betul. Apakah sebenarnya ada kaitannya dengan kongenital amelianya atau sebenarnya emang dari awal aja belajarnya gitu? Kesulitan sih, karena di tangan kanan gue ini nggak bisa menggenggam dengan baik gitu. Dia nggak terlalu kuat sebenarnya gitu. Jadi kalau menggenggam sesuatu itu nggak grip gitu. Jadi emang makin ya mungkin ke orang-orang bilang biasanya kalau kidal tuh suka kreatif apa gitu. Ini karena terpaksa jadi saya tidak kreatif. Jadi kayak gitu sih. Jadi memang penggunaan tangan kiri itu karena kondisi tangan kanan yang memang nggak bisa nggak bisa fungsi dengan baik kan gitu. Nah ini juga mungkin aku bisa ceritain Kak, kalau misalnya kita dengan kondisi disabilitas itu biasanya ada part-part di bagian tubuh kita itu jadi bisa optimal kita gunain karena yang lainnya nggak fungsi gitu loh. Iya benar. Jadi itu kayak karena kita terbiasa pakai tangan kiri misalnya atau yang teman-teman lain yang mungkin Jadi mereka pakai kaki. betul mereka pakai kaki gitu. Mungkin kita ngeliatnya kayak kok bisa gitu, tapi karena biasa itu jadinya ayo udah akhirnya bisa lebih kuat misalnya. Oke, katanya gini, kalau penyandang disabilitas yang tidak pakai alat bantu itu sebenarnya nggak terlalu mengalami kesulitan berarti. Cynthia sepakat nggak dengan katanya? Nggak sepakat sih gitu, karena setiap orang pasti punya struggle-nya masing-masing gitu ya. Meski kelihatannya enggak kesulitannya enggak yang terlihat kasat mata gitu ya, karena kan ya balik lagi disabilitas itu enggak cuman yang terlihat kan gitu, ada yang invisible juga gitu. Yang sekarang tuh pengen kita gaungkan juga gitu, bahwa disabilitas itu kan banyak banget spektrumnya tadi, ragamnya dan lain-lain gitu. Jadi karena ketidak terlihatan ini justru tuh kadang-kadang tuh stigma, terus abis itu kayak pandangan orang itu tuh yang bikin kita tuh nggak nyaman di lingkungan gitu. Jadi kalau sekarang tuh karena aku udah berani speak up dan aku udah identify diriku sebagai disabilitas dan aku punya komunitas ya mungkin aku udah bisa stay di awal gitu. Kalau misalnya aku punya disabilitas kayak gitu. Tapi kalau dulu tuh kayak orang salaman kamu tuh sampai kayak apa gitu, aku gitu kan, aku juga kaget gitu kan, apa nih gitu kan, jadi sama kaget gitu. Itu tuh kadang-kadang tuh kayak aku merasa penolakan itu tuh jelas banget gitu, yang akhirnya sebenarnya ngebuat kita ya udah self-esteemnya rendah dan lain kayak gitu. Kalau tuh masih kayak bawa perasaan, bawa perasaan gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya itu hal yang lumrah karena orang belum pernah gitu dengan mungkin ya yang teman-teman yang punya pengetahuan ya. Jadinya tuh kayak ya tiba-tiba kayak awkward aja gitu. Tapi
dulu tuh itu cukup signifikan yang akhirnya aku nggak berani eksplor banyak hal sih. Jadi aku nggak berani eksplor banyak hal karena aku pikir ya ini gak cocok nih kalau untuk disabilitas kegiatan ini. Gitu. Jadi ya kesulitannya memang sebenarnya back to personal gitu ya. Karena kalau itu kan yang sama semua aja yang rendah gitu. Ya tapi kan ya lingkungan yang ngebuat aku punya pemikiran itu gitu. Tapi kalau misalnya kita diterima dengan baik, terus habis itu perbedaan itu memang encourage memang ya kita semua berbeda gitu kan. Ya untuk mencoba aktif di lingkungan itu aja jadi lebih terbuka gitu. Sekarang aku mau tanya soal adu nasib. Katanya gini, teman-teman disabilitas tuh kadang-kadang suka adu nasib. Jadi misalnya ketemu sama yang pakai kursi roda gitu ya, ngalamin kesulitan. Wah tempatnya nggak aksesibel nih karena nggak ada remnya gitu. Terus tiba-tiba barengan nih sama Cynthia misalnya di satu kesempatan. Kamu seenak gak pakai alat bantu. Pernah gak sih ada yang secara tidak sadar, mau itu kondisinya serius atau bercanda, yang adu nasib kayak gitu. Sama-sama disabilitas fisik tapi ngerasa Cynthia lebih privilege karena tidak pakai alat bantu. Kayaknya kalau adu nasib itu memang naluriah manusia ya. Kalau bisa membandingkan dengan orang lain kenapa enggak gitu. Dan itu masih terjadi sampai sekarang lah gitu. Ya itu kalau misalnya kayak kita ngomongin advokasi disabilitas yang juga berat misalnya gitu. Ya, aku nggak akan ngerasain gimana kesulitan di kursi roda gitu. Tapi kan pada kesempatan aku bisa ngomong ya aku bisa kasih tahu gitu. Bisa tapi nanti tetap di cross check misalnya kayak gitu. Tapi aku bisa kasih tahu dan apa ya? Mungkin ini juga terjadi karena kesulitan-kesulitan yang masing-masing kita alami itu kan kita punya experience yang beda-beda gitu kan. Gitu. Jadi orang tuh kenapa ngebandingin itu karena mungkin kesakitan dari kesulitan yang dialaminya itu tuh udah terlalu menumpuk banget sehingga ya itu jadinya emang harus compare ke orang lain supaya kesakitan kita tuh divalidasi gitu. Nah itu yang mungkin masih sampai sekarang jadi apa ya jadi masih terjadi juga gitu loh ya kan kayak gini ya kan kayak gini kayak gitu ya kamu kan nggak ini gitu tapi sebenarnya ya kalau mau diadu lukanya ya mungkin lukanya sama gitu kita sama-sama terluka juga gitu kan. Oke, sekarang ngomongin soal prioritas nih. Kalau kita naik kendaraan umum tuh ada bangku prioritas, terus kalau kita ke bandara tuh ada gate prioritas. Cynthia sendiri tuh memakai fasilitas prioritas itu atau kadang-kadang masih ngerasa, gak lah masih mampu, udah gak usah deh gitu. Ini menarik banget sih. Aku belum pernah ceritain juga kan. Mungkin ini menarik banget gitu. Jadi dulu waktu sebelum aku identify diriku sebagai disabilitas, aku nggak kepikiran untuk mendapatkan program-program prioritas. Tapi setelah aku maksudnya setelah orang-orang memvalidasi aku adalah disabilitas dan aku sudah open up juga, aku sempat kepikiran Kak, banyak yang program gratis gitu kan. Bisa dijual cerita sedih gitu. Ternyata, tapi memang Tuhan tuh banyak ya gitu. Aku tuh nggak pernah tembus gitu, nggak pernah tembus mendapatkan segala hal dengan menjual cerita sedih. Jadi itu segala hal yang aku dapat untuk nggak pernah yang kayak ini ada program ini untuk disabilitas tapi pasti nggak dapat. Contohnya ada di Gap. Ini kalau nggak jelas-jelas untuk disabilitas gitu, tapi dikatain tanggung nggak dapat juga gitu. Yang akhirnya aku mikir bahwa nggak yes benar teman-teman disabilitas itu butuh program-program afirmasi gitu ya tapi untuk memenuhi aksesibilitasnya gitu tapi kalau misalnya kayak aku naik kendaraan umum aku nggak pernah sama sekali duduk di bangku prioritas karena aku masih bisa berdiri gitu. Kecuali mungkin di kondisiku sakit dan lain-lain gitu. Jadi kayak di kendaraan umum, di bandara dan lain-lain tuh aku nggak pernah menggunakan si fasilitas gitu. Karena prioritas untuk disabilitas bukan berarti ya semua orang dengan disabilitas tuh juga bukan berhak ya. Maksudnya kayak udah bisa dapetin gitu. Once kalau misalnya masih bisa berdiri ya kenapa enggak gitu. Sekarang kalau aku mau ngajak Cynthia flashback ke 10 tahun yang lalu nih. 10 tahun yang lalu Cynthia itu seperti apa? Dan Cynthia ngeliat Cynthia hari ini itu seperti apa? Jadi sekarang itu kalau teman-teman mungkin misalnya kenalnya aku namanya Cynthia gitu ya. Yang sudah lebih cheerful atau bisa bercerita di depan publik.
Cynthia yang 10 tahun lalu tuh nggak akan ada kayak gini sih gitu. Bahkan dulu sebenarnya mungkin teman-teman SD, SMP, di orang-orang rumahku bukan manggil aku Cynthia, tapi nama panggilanku di kampung itu tuh Sinta. Sinta. Yes. Tapi aku meninggalkan nama itu sekarang dan aku mungkin belum terlalu pulih sempurna gitu ya. Maksudnya belum terlalu pulih sepenuhnya gitu. Sinta itu tuh terlalu banyak memendam rasa sakit gitu. Jadi secara tidak disadari gitu Kak. Jadi kalau misalnya mungkin saat ini kalau aku dikasih kesempatan untuk ketemu aku yang 10 tahun yang lalu, aku akan meluk Sinta bilang bahwa kita akan bersama-sama melewati segala kesakitan ini dan ternyata memang apa ya, keberanian itu tuh yang paling utama. Karena dulu aku banyak banget takutnya. Sinta yang kecil itu tuh dulu banyak banget takutnya, banyak banget takut salah, banyak banget gak berani mencoba hal-hal lain gitu. Dan ya tau, bulian aku sebagai disabilitas itu apa ya, ditanggung oleh Sinta kecil ini gitu. Ya karena begitu aku identify diriku sebagai disabilitas, aku udah pakai identitas Cynthia. Meskipun namaku Cynthia gitu ya gitu. Itu yang mungkin apa ya yang pengen aku sampaikan. Nah, kalau dari perjalanan karirnya Cynthia nih, yang menurut Cynthia membuat Cynthia bangga sampai saat ini, apapun kondisi kedisabilitasan Cynthia tuh boleh cerita dikit nggak? Misalnya apa yang membuat Cynthia tuh merasa ini achievement, aku bangga dengan ini gitu. Even mungkin tidak membawa atau meng-highlight disabilitasnya ya gitu. Itu karena memang Cynthia dapatkan atas Cynthia yang utuh gitu, bukan karena memang tadi program-programnya prioritas khusus disabilitas gitu. Tapi apa sih yang sampai saat ini Cynthia anggap sebagai hal yang paling membanggakan? Apa ya, mungkin di tahun ini apa ya, di tahun 2023 aku berhasil menginjakan kaki di Inggris. Itu tuh achievement yang gak mungkin sih kalau Sinta yang dulu tuh masih gak dipulihkan gitu, atau aku gak peluk si Sinta kecil itu. Gak mungkin banget aku bisa terbang ke Inggris meskipun ya cuma hanya seminggu gitu, tapi itu achievement terbesar di hidupku gitu, bahwa ternyata ya mungkin aku akan waktu terbang ke Inggris aku membawa story tentang apa yang aku lakukan dengan teman-teman disabilitas di Indonesia gitu. Tapi yang aku bawa adalah apa yang aku usahakan untuk di kantor itu gitu loh Kak. Jadi saat itu aku menceritakan gimana sebenarnya aku bisa bergabung di komunitas disabilitas. Terus habis itu akhirnya dari mulai bergabung aku bisa ngajak orang lain untuk join kayak gitu tuh. Yang kalau dipikir-pikir aku tuh effort loh untuk melakukan ini gitu. Sampai akhirnya pun Konekin bisa menjaring sebanyak ini juga gitu, yang dulu tuh aku beneran apa ya, maksudnya kayak kesulitan tantangan untuk bisa berkomunitas, terus habis itu ketemu banyak orang, bahkan aku bisa ngomong pakai bahasa Inggris yang mungkin gak mungkin deh kayaknya itu dulu gitu, yang akhirnya aku bisa dapetin 2023 itu yang bikin aku semakin yakin bahwa kemampuan diri itu ya kita usahakan sendiri gitu loh Kak gitu. Jadi itu enggak karena ya mungkin orang mikirnya karena dia disabilitas jadi dia bisa terbang saat itu. Tapi aku sendiri nggak berani loh ceritain disabilitas, meskipun aku punya kondisi disabilitas tanpa aku belajar dulu gitu. Aku nggak berani untuk yang kayak bawa diri sebagai disabilitas tapi kosong gitu kan. Bahkan untuk melamar kerja sebagai disabilitas tuh aku nggak berani. Jadi aku cari tahu dulu, makanya aku join di komunitas dulu. Jadi aku cari tahu dulu ini kondisinya apa, teman-teman disabilitas tuh gimana sih kehidupan sehari-harinya, baru aku berani untuk I part of this, dan aku berani untuk identify diri sebagai ini. Apa penting sebenarnya adalah upgrading skills ya. Jadi kayak mau apapun disabilitasnya, kayaknya mudah-mudahan teman-teman semua di sini sepakat bahwa disabilitas itu tuh bukan karpet merah sesungguhnya untuk bisa mendapatkan semuanya gitu ya. Karena pada dasarnya semua orang
dia disabilitas maupun non disabilitas, tentunya perlu usaha gitu ya untuk bisa mendapatkan sesuatu gitu. Dan kita pun di Konekin membuka akses itu tuh bukan berarti meminta perusahaan pokoknya terima deh disabilitas gitu, tapi pasti kita utamakan kapasitasnya gitu. Dan kita nggak pengen teman-teman disabilitas juga diterima karena kasihan, tapi karena perusahaan itu menganggap bahwa wah berkualitas ya gitu. Mungkin tadi yang Cynthia sampaikan tuh bisa mengungkapkan perspektif baru buat teman-teman disabilitas semuanya, bahwa yaitu kita sebagai disabilitas mungkin sudah disediakan kanal-kanal prioritas atau khusus atau afirmasi oleh pemerintah, oleh perusahaan gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengupgrade skill tersebut dan menunjukkan kalau kita tuh mampu gitu ya. Bukan karena disabilitas harus diterima dong, karena disabilitas beli produk kita dong gitu. Padahal ya semuanya harusnya bisa berdasarkan kemampuan dan kapasitas. Sekarang aku mau tanya pertanyaan terakhir. Boleh gak spill? Mungkin ada dulu di zaman Sinta kecil, ada jokes atau bullying yang Cynthia masih ingat banget sampai sekarang. Ini sebenarnya itu baru muncul lagi gitu belakangan ini gitu ya Kak gitu, karena mungkin lah secara tidak sadar kayaknya aku banyak blocking memori-memori buruk masa kecilku gitu. Tapi kemarin tiba-tiba kita mau ceritain katanya gini nih gitu, terus tiba-tiba aku teringat momen waktu aku SD mungkin kelas 4 atau kelas 5 atau kelas 6 gitu. Jadi ada salah satu temanku, jujur aku sebenarnya lupa siapa yang ngomong gitu ya, tapi waktu itu tuh pokoknya kita tuh lagi kayak ngomongin nanti nggak tahu kan anak SD zaman dulu tuh suka ada main nikahan gitu loh Kak. Oh iya. Gitu kan kayak aku nikahnya sama ini gitu. Terus ada tuh yang nyelotok, sumpah mah nggak mungkin bisa nikah, karena kan dia nggak bisa pakai cincin. Aku sebenarnya dulu kayak iya sih, ini bener sih nggak bisa pakai cincin. Tapi kalau misalnya aku dikasih kesempatan untuk tahun segitu, Anak SD kuliahnya udah agak advance ya, agak serius. Jadi nggak mungkin bisa nikah. Ya tapi kan masih SD tunggu kuliah dulu nggak sih gitu kan, jangan mikirnya gitu. Tapi aku sempat mendapatkan hal lucu itu kita kalau jadi kan lucu juga ya, lucu juga sih gitu. Tapi kalau mungkin aku dikasih kesempatan untuk ngomong lagi sama yang boleh jangan apa ya langsung lihat ke layar, tidak bisa menikah karena tidak bisa pakai cincin. Bun kita sekarang banyak banget pilihan. Bisa kalau mau ngasih berlian bisa, ngasih rumah mewah bisa, saham terus banyak pilihan lain, nggak perlu cincin. Oke, mungkin itu. Terima kasih banyak Cynthia buat cerita-ceritanya. Iya, aku juga senang banget karena sebenarnya sedekat apapun kita, mungkin cerita-cerita hal ini tuh hanya diketahui oleh sekumpulan orang-orang terdekat ya. Tapi terima kasih Cynthia sudah mau berbagi, dan aku yakin bahwa teman-teman semuanya yang nonton di sini pasti akan mungkin lebih baik perspektifnya untuk memandang teman-teman disabilitas yang tidak pakai alat bantu. Karena sebenarnya mau pakai alat bantu atau tidak, semuanya mengalami strugglingnya masing-masing gitu ya. Contohnya kayak teman-teman yang pakai kursi roda pun sebenarnya mungkin nggak mengalami kesulitan cari ukuran sepatu gitu, tapi dia mengalami gitu. Dan itu semua sama-sama penting dan nggak perlu diadu-adu nasibnya, karena setiap orang juga punya prosesnya masing-masing gitu. Jadi terima kasih banyak untuk ceritanya Sobat Konekin. Semoga obrolan kita di hari ini bisa membuka perspektifnya teman-teman semua untuk lebih memahami, menghargai, dan juga mendukung apapun perayaan dari teman-teman disabilitas, apapun prosesnya. Dan jangan lupa untuk follow podcast ini supaya terupdate dengan obrolan-obrolan kita berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow social media Konekin, ada Instagram, TikTok, dan juga website. Untuk itu kita sama-sama bilang bye-bye.